Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, Pak Endazid, Bu Ida, dan Bapak Ibu yang saya banggakan, Romo Marjo dan yang lainnya. Karena semua tadi bagus-bagus, saya akan menyampaikan yang tidak bagus saja. Sebagai seorang dosen, saya merasa 7 tahun ini adalah puncak-puncak distrusted dan distrust society. Riset terbaru yang kami lakukan itu, 10 orang yang kita tanya, 9 orang tidak percaya pada pemerintah. Betul. 101 orang yang kita tanya, apakah Anda punya harapan terhadap pemerintah? 99 orang mengatakan tidak punya harapan. 1111 yang kita ajak diskusi, apakah Anda memiliki kepercayaan kepada pemerintah untuk menyelesaikan hutang dan janji-janjinya? 99% mengatakan tidak percaya. Jadi inilah 7 tahun puncak-puncak distrusted dan distrust society. Mengapa itu terjadi? Jika kajiannya adalah karakter, jika kajiannya adalah mental, jawabannya adalah karena kita sedang mengalami apa yang disebut dengan pewarisan mental kolonial. Ada 72 mental kolonial yang bisa kita cerna satu persatu, tapi dalam waktu yang singkat saya ingin cerita yang 5 saja. 5 besar mental kolonial itu, yang pertama adalah inlander. Jadi praktis hampir semua elit dan masyarakat kita itu lebih percaya kepada dunia luar daripada diri sendiri. Inlanderitas itu luar biasa. Biasanya kalau dia tidak mampu keluar, dia akan datang ke kuburan. Itu inlander. Yang kedua adalah instan. Bahkan makanan yang paling terkenal di kita adalah mie instan. Instan sekali. Makanya kalau Anda datang ke toko buku, yang dicari adalah cara cepat memuaskan istri. Bagaimana cara masuk surga? Kaya tanpa usaha, lahirlah orang seperti Boy Tobir dan kawan-kawan. Jadi instan, hilang. Yang ketiga, melupa. Bangsa kita itu adalah bangsa yang sangat senang melupa. Lupa ada pemberontakan PKI, lupa ada pemberontakan ABC, lalu bahkan datang meminta maaf dan mencium kakinya. Berbautan. Apakah itu akan terulang kembali di masa depan? Tidak pernah dipikirkan. Karena itu pasca melupa, orang Indonesia itu adalah miopik, pendek sekali. Begitu kita korupsi 100 triliun, ditangkap KPK, lalu naik haji setelahnya, selesai. Dia akan menjadi guru bangsa. Miopik. Dan yang terakhir, mendendam. Saat dia menjadi aktivis, tidak pernah keluar negeri, lalu jadi anggota DPR, tugas pertama yang ia isi adalah pergi keluar negeri. Dendam dari masa lalu karena tidak pernah keluar negeri, maka program utamanya pergi keluar negeri. Agar program utamanya itu berulang, dia pergi studi banding pramuka ke negara yang tidak ada pramukanya. Kalau ditanya oleh wartawan, kenapa pergi ke negara yang tidak ada pramukanya? Biar ada program ke negara yang nanti ada pramukanya. Program studi banding penggemukan sapi, dia datang ke tempat yang adanya penggemukan babi. Sehingga nanti ada program tahun berikutnya pergi ke negara yang benar-benar ada sapi. Jadi pendendam kita luar biasa. Waktu jadi aktivis mahasiswa tidak pernah naik mobil mewah, maka program pertama begitu jadi bupati adalah membeli mobil Camry. Dendam kita luar biasa. Dan Pak Jokowi itu adalah puncak-puncak dendam yang luar biasa, karena dia mendendam kepada orang yang menghina kepada dirinya yang tidak punya ijazah, dia palsukan semua ijazah. Nah, menjawab semua itu melalui perenungan yang luar biasa, Pak Eko dan Pak Endazid itu dapat wahyu. Wahyunya adalah mendirikan rumah persemaian negara. Sebab kita memang sedang defisit
negarawan surplus bangsat. Bangsawan. Surplus bangsawan harusnya, tapi surplus bangsatwan. Nah, lewat pahit itu kedua belah orang yang saya hormati dan saya kagumi itu ternyata nanti di dalam pergerakan-pergerakannya posko negarawan ini akan membuat kurikulum mental konstitusional untuk melawan yang inlander, untuk melawan yang instan, untuk melawan yang miopik, untuk melawan yang melupa, dan untuk melawan yang dendam. Ini dua guru kita ingin nanti akan membuat satu kurikulum namanya kurikulum mental konstitusional. Apakah itu? Mental berketuhanan, spiritual. Pak Eko ini dikenal sebagai wali spiritualisme Indonesia, dan mimpi kita bertiga sebenarnya nanti adalah membangun pusat spiritualisme Nusantara di Bogor. Mohon doanya. Yang kedua, mental berkemanusiaan. Hari ini puncak-puncak dismanusiawi karena banyak sekali orang meninggal dan kita tidak bisa apa-apa. Tiba-tiba tetangga kita meninggal karena COVID, kita hanya bisa jadi penonton. Itu karena seluruh potensi kemanusiaan kita itu mengalami mismanusiawi, maka mental konstitusional itu adalah mendorong lahirnya mentalitas berkemanusiaan. Yang ketiga, mentalitas berpersatuan. Pilpres langsung itu adalah hilir dari mentalitas keterpecahan dan keterbelahan. Tiba-tiba saya sebagai temannya Anies di Paramadina, karena tidak mendukung Anies dianggap saya ini cebong, bingung saya. Cuman tidak mendukung saja disebut cebong. Padahal Anies juga belum tentu jadi capres, modalnya belum seberapa. Tapi penuduhan terhadap anti kebersatuan itu luar biasa. Dan itu dibiarkan oleh seluruh elit, dan kita bangga sekali menikmati pilpres langsung seakan-akan itu adalah obat dari segala obat. Alhamdulillah. Yang keempat, mentalitas kebermusyawaratan. Ini adalah mentalitas yang dipotong dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 sehingga seluruh tata krama, tata cara bermusyawarah, bergotong royong dan bersama-sama itu hilang. Utusan golongan hilang, utusan daerah hilang, tata cara memilih musyawarah mufakat hilang, teori majelis sebagai kebersamaan di dalam menyelesaikan masalah hilang. Maka sebenarnya kita telah kehilangan seluruh jati diri yang kita punya, yang dulu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dipikirkan, disampaikan, dan dicetuskan dalam konstitusi. Apalagi kalau dikaitkan dengan hipotesa-hipotesa yang Pak Indra, saya dari tadi sebenarnya lebih banyak menangis. Nah, yang terakhir adalah mentalitas berkeadilan. Hari ini keadilan untuk konglomerasi itu luar biasa. Luar biasa, Pak Eko. Berbahagialah kalau Anda menjadi konglomerat. Sayangnya kok enggak gitu ya. Kalau merokok. Jadi seluruh undang-undang kita dan puncak-puncaknya adalah undang-undang Omnibus Law adalah memastikan pertumbuhan ekonominya, kelipatan ekonominya, puncak-puncak ekonominya adalah untuk mereka yang salah satu caranya adalah dengan melegalkan uang ilegal. Jadilah Sambo dan teman. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk terus serta di dalam mendesain kurikulum mental konstitusional sebagai cara untuk against, melawan seluruh pelakukan karena munculnya mentalitas kolonial. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.